Halo Sobat Aksi Liga, kembali lagi sama admin di sini. Iya, di video kali ini kita akan membahas mengenai formasi potensial timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 beserta kedalaman skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut potensial line up timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada formasi ini, Sinteyong diprediksi akan menggunakan formasi andalannya, yaitu formasi 3-4-3. Yang pertama, di posisi kiper, timnas Indonesia memiliki 4 kiper. Di antaranya adalah ada Nadeo Argawinata dari Borneo FC, Adi Satrio dari PSIS Semarang, Hernando Ari dari Persebaya Surabaya, dan ada Martin Paes dari Dallas FC. Pada posisi ini, Sinteyong diprediksi akan menggunakan Martin Paes sebagai kiper utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu center back. Timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back saat melawan timnas Irak. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 7 center back. Di antaranya adalah ada Jai Idjes dari Venezia FC, Jordi Amat dari Johor Darul Takzim, Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Elkan Bagot dari Houston, Wahyu Prasetyo dari PSIS Semarang, Justin Hubner dari Grezzo Osaka FC, dan ada Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta. Pada posisi ini, Sinteyong diprediksi akan menggunakan Jordi Amat, Jai Idjes, dan Justin Hubner sebagai bek tengah utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu wingback kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 6 pemain wingback kiri. Di antaranya adalah ada Saine Patinama dari KS Yupen, Nathan John dari SC Heerenveen, Pratama Arhan dari Suwon FC, Edo Febriansyah dari Persib Bandung, dan ada Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen. Pada posisi ini, Sinteyong diprediksi akan menggunakan Kelvin Verdong sebagai wingback kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu wingback kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 pemain wingback kiri. Di antaranya adalah ada Yance Sayuri dari PSM Makassar, Sandy Walsh dari KV Mechelen FC, dan ada Asnawi Mangkualam Bahar dari Port FC. Pada posisi ini, Sinteyong diprediksi akan menggunakan Sandy Walsh sebagai wingback kanan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 9 pemain gelandang. Di antaranya adalah ada Tom Hey dari Heerenveen FC, Rahmat Irianto dari Persib Bandung, Alvendra Dewangga dari PSIS Semarang, Mark Klok dari Persib Bandung, Ivar Jenner dari FC Utrecht, Adam Alis dari Borneo FC, Arhan Fikri dari Arema FC, Marcelino Ferdinand dari KMS Gadenze, dan ada Ricky Kambuaya dari Dewa United. Pada posisi ini, Sinteyong diprediksi akan menggunakan Tom Hey dan Ivar Jenner sebagai pemain tengah utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu winger kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 pemain winger kiri. Di antaranya adalah ada Ragnar Oratmangun dari Fortuna Sittard FC, Sadler Ramdhani dari Sabah FC, dan ada Witan Sulaiman dari Persija Jakarta. Pada posisi ini, Sinteyong diprediksi akan menggunakan Ragnar Oratmangun sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu winger kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 pemain winger kanan. Di antaranya adalah ada Yakob Sayuri dari PSM Makassar, Egy Maulana Fikri dari Dewa United,
dan ada Rian Kurnia dari Persib Bandung. Pada posisi ini, Sinteyong diprediksi akan menggunakan Yaakob Sayuri sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk pemain depan atau striker, di posisi ini timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini timnas Indonesia memiliki 5 pemain striker. Di antaranya adalah ada Rafael Struijk dari Ado Den Haag FC, Ramadan Sananta dari Persis Solo, Dimas Drajat dari Persikabo, Hoki Caraka dari PSS Sleman, dan ada Jens Reven dari Dordrecht FC. Pada posisi ini, Sinteyong diprediksi akan menggunakan Rafael Struijk sebagai striker utama timnas Indonesia. Pertandingan timnas Indonesia versus timnas Irak akan digelar pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan RCTI Plus. Menurut kalian, formasi apa dan pemain mana yang layak jadi starter pada laga nanti? Silahkan kasih komentar kalian di bawah.